sini. Oke, baik. Ya, oke, kalau gitu perkenalan sedikit dari kami di FEB UI begitu ya. Jadi perkuliahan tamu hari ini, kuliah tamu pagi ini merupakan bagian dari salah satu sesi ya topik di dalam perkuliahan etika dan tata kelola gitu, Pak Aldo. Kita bicara banyak sekali tentang rambu-rambu corporate governance misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga tahu ya sebetulnya framework yang ada saat ini itu sudah memadai belum sih gitu ya untuk mengcapture berbagai persoalan yang berkaitan dengan etika korporasi gitu ya di dunia nyata saat ini gitu. Dan saya kepengen membuka satu mungkin percakapan baru gitu ya. Kalau bicara tata kelola itu lebih dari sekedar penerapan standar-standar gitu ya, Pak Aldo ya. Kemudian apalagi ya, ya standar-standar, kode etik, fakta integritas. Karena di baliknya itu ada hal-hal yang sifatnya struktural gitu ya. Bahkan di tataran global itu sesuatu yang tidak semudah itu untuk kita identifikasi gitu ya. Seringkali kita perlu pemahaman yang mendalam, penelusuran yang spesifik gitu ya, baru kita tahu nih tatanan global kalau kita bicara global governance gitu ya. Tidak cukup hanya bicara aspek formalnya saja gitu. Karena aspek formal ini pun ternyata masih punya banyak keterbatasan gitu. Dan saya izin sedikit saja ya share screen satu buku yang kebetulan saya minta teman-teman mahasiswa untuk membaca gitu, bagian dari tugas mereka gitu ya, buku dari Jason Hickel, seorang ekonom antropolog kalau tidak saya ya. Beliau latar belakangnya sangat interdisiplin nih gitu Pak Aldo, dan beliau menulis buku judulnya The Divide gitu ya, yang di dalamnya itu berusaha mengurai persoalan ketimpangan apa namanya sosial ekonomi, dan satu angle-nya tuh bicara tentang korupsi gitu ya Pak Aldo. Tapi menariknya di dalam buku ini Jason Hickel berusaha mengkritisi gitu ya, bahwa wacana korupsi yang kita tahu selama ini ya yang dominan di ruang publik gitu ya, itu sangat-sangat bias ya, sangat-sangat bias karena tidak mau menyoroti ini nih yang disebut oleh Jason Hickel commercial tax evasion gitu ya, yang mana sebetulnya ini jauh lebih magnitudenya ya jauh lebih signifikan dibandingkan korupsi yang sering kali dipersoalkan selama ini ya, yang dilakukan oleh pejabat publik yang sifatnya itu tadi misalnya suap menyuap begitu ya. Di sini dikatakan sebetulnya kalau bicara bribery and theft ya by government officials yang menjadi sasaran utama dari konvensinya PBB misalnya begitu ya, itu nilainya hanya 20 sampai 40 miliar US dollar gitu setiap tahunnya. Itu banyak sebetulnya ya, cukup banyak ya kalau dari kita bayangkan uang gitu ya. Tapi ternyata itu proporsinya sangat kecil ya, hanya 3% dibandingkan dari total illicit flows ya yang bocor ya dari keluar dari negara-negara berkembang gitu istilahnya ya. Dan risetnya Global Financial Integrity itu menghitung ternyata sampai 65% ya total illicit outflow itu lebih banyak didominasi korupsi yang sifatnya commercial tax evasion. Nah ini datanya si Global Financial Integrity ini, nggak tahu nih matching nggak dengan risetnya Pak Aldo ya, nanti kita bisa simak sama-sama. Matching ya. Oke, jadi mungkin itu sedikit. Beririsan ini. Ya. Oke, itu mungkin sedikit pengantar dari saya karena saya masuknya ke isu ini awalnya karena saya juga melakukan riset tentang korupsi, Pak Aldo. Karena dulu sebelum menjadi pengajar saya pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, jadi sangat passionate dengan isu ini. Tetapi saya bisa merasa ya, kalau kita bicara wacana itu pasti ada sesuatu yang diabaikan dan ada sesuatu yang cenderung lebih mendominasi gitu. Nah, seringkali yang kita abaikan ini sebenarnya lebih signifikan, lebih krusial dan lebih struktural gitu sifatnya ya, yang butuh solusi yang sifatnya juga lebih struktural, lebih dari sekedar misalnya jargon-jargon gitu ya, atau seremoni-seremoni begitu ya Pak Aldo. Nanti mungkin Pak Aldo bisa elaborasi juga ya dari riset Pak Aldo. Tapi sebelum saya hand over ke Pak Aldo, saya mau memperkenalkan juga Pak Aldo ke
teman-teman semua di sini, teman-teman dari Magister Manajemen ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang sudah hadir. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin Pak Aldo juga bisa cerita ya nanti pengalaman Pak Aldo sendiri seperti apa. Tetapi kalau saya mau buka contekan dulu nih, sebentar. Tadi sudah dibuka tapi kok hilang ya? Oke. CV-nya Pak Aldo. Hang on. Oke, ya ini dia. Pak Arnaldo Purba ya, biasa dipanggil Pak Aldo, adalah lulusan dari dari College of Business and Economics ya, gelar Doctor of Philosophy in Commerce diperoleh tahun 2018 dari College of Business and Economics dari Australian National University Canberra, Australia, dan masternya itu di Waseda University gitu ya, spesialisasinya di International Relations ya. Jadi menarik banget nih ya. Jadi latar belakangnya sangat interdisiplin begitu. Selain International Relations ada juga gelar master dari accounting ya, Master of Accounting, majoring in taxation itu di FEB UI juga. Jadi alumni Maksi nih ya, seneng banget ya kita juga sekalian mengundang alumni kita juga alma gitu mater. Iya, alma mater. Oke. Dan S1-nya juga dari akuntansi FEB UI begitu. Sebelum itu Pak Aldo juga lulusan dari PKN STAN ya, Pak ya. Jadi dari STAN ke UI kemudian melanjutkan ke Jepang dan Australia. Pengalaman mengajar beliau juga cukup banyak ya, selain sebagai birokrat ya Pak Aldo ya di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Beliau juga senang mengajar nih rupanya, makanya pagi ini juga kita senang banget ya bisa belajar dari Pak Aldo. Begitu, kemudian apalagi ya, ada beberapa publikasi saya lihat ya teman-teman bisa minta nanti ke Pak Aldo kalau ingin membaca, ada beberapa ada book chapter ya bicara tentang transfer pricing, kemudian ada lagi papers ya, conference papersnya memang spesialisasinya tentang perpajakan begitu ya, tax evasion lebih khususnya. Sangat menarik ini, jadi kita bisa dengar sama-sama nanti. Wah panjang deh kalau mau baca publikasi-publikasinya ya, ada artikel-artikel yang berorientasi praktisi juga ya. Saya lihat di sini ada beberapa di The Jakarta Post, kemudian bicara tentang kembali lagi tax haven begitu ya, dan juga tentang taxing the digital economy gitu ya. Mungkin itu aja singkat perkenalan, nanti Pak Aldo juga bisa meng-highlight lagi gitu ya bagaimana saja ini pengalaman beliau selama ini mengenai isu ini, dan kita akan belajar sama-sama. Silakan Pak Aldo. Terima kasih Bu Kanti, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sambil share bahan presentasi saya. Ya, silakan. Harusnya bisa sih. Saya. Baik, jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Kanti, topik yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman semuanya adalah mengenai profit shifting yang dilakukan oleh multinational enterprises di Indonesia. Dan ini ada yang bocor lagi ya. Mungkin ya, terima kasih. Nah, ini ada yang spesial yang bisa saya katakan terkait riset ini, karena evidence yang ditampilkan di sini ini berdasarkan SPT, berdasarkan tax returns, gitu. Dan itu yang agak sulit sebenarnya dilakukan. Nah, saya agak jualan sedikit nih mengenai riset saya, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Bu Kanti tadi sudah cukup panjang lebar sebenarnya memperkenalkan diri saya. Tapi sedikit saja tambahan, sekarang saya masih aktif di Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman, di Direktorat Perpajakan Internasional. Jadi setelah 2018 ini sudah 4 tahun ya, saya masih di direktorat yang sama. Jadi mungkin Bu Kanti ini radarnya cukup ini ya, sensitif ini melihat
Saya memang kebetulan masih berkecimpung di sini sesuai dengan riset saya dan sekarang di otoritas perpajakan kita di DJP masih kurang lebih menangani hal-hal yang. Nah itu sedikit. Kemudian sekitar 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan berbicara mengenai topik ini dan sebagian besar didasarkan dengan PhD thesis saya yang diselesaikan di tahun 2018 kemarin. Slide-nya mungkin Bapak Ibu berbahasa Inggris, saya yakin tidak ada masalah, tapi penjelasan saya nanti akan dalam bahasa Indonesia. Nanti saya akan coba selesaikan bahan ini, semoga nanti di akhir kita masih ada waktu ya. Saya tentunya tidak akan secara detail menjelaskan tesis saya yang cukup panjang, ada 3 studies di sana, tapi saya akan mengambil sari-sarinya saja yang terkait dengan request dari UI, dari Bu Kanti mengenai etika. Nah, saya sangat senang ketika mendengar tawaran ini. Waktu saya mengambil program ekstensi S1 akuntansi, saat itu masih hanya ada, saya cerita sedikit mengenai etika, masih hanya ada di Depok, Bapak dan Ibu. Waktu itu saya bertugas di kantor pajak Tanjung Priok. Wah, itu perjuangannya lumayan berat gitu ya. Nah, singkat cerita, saya memilih untuk mengambil ujian komprehensif non skripsi karena ada pilihan waktu itu di FEB UI. Waktu itu masih Fakultas Ekonomi namanya. Tapi bagi yang non skripsi, ujiannya itu lebih dalam tanda kutip berbahaya karena semuanya bisa diuji, gitu ya. Semua objek course yang diambil itu bisa jadi objek. Kalau skripsi kan ya skripsinya aja yang diuji gitu ya. Nah, jadilah itu masalah bagi saya ya di akhir periode perkuliahan saya. Pengujinya ada 3 waktu itu, 2 dosen muda gitu ya yang baru pulang dari luar juga kemudian jadi dosen kembali ke UI. Dosen ketiga adalah Profesor Kacep Abdul Qadir. Beliau adalah maestro perpajakan, bukan perpajakan, akuntansi kita. Gitu. Beliau waktu 2 dosen muda ini menghantam saya habis-habisan 2 jam begitu ya. Beliau hanya baca koran, Kompas ingat saya waktu itu. Pas giliran beliau melipat koran, menaruh korannya di samping, lalu bertanya ke saya. Beliau manggil saya Mas Purba, waktu itu saya masih ingat. Mas Purba, katanya. Hanya satu pertanyaan saya. Apa topik yang dibahas di halaman terakhir buku cost accounting kita? Wah, saya lupa waktu itu. Beliau dosen saya memang, dosen cost accounting, akuntansi biaya. Saya bilang, maaf Prof, saya benar-benar lupa. Beliau tidak masalah, beliau bilang, tidak apa-apa. Topiknya adalah mengenai etika. Bagaimana seorang akuntan harus menjaga etika. Begitu. Apalagi Mas Purba ini kerja di kantor pajak. Etika sangat penting. Nah itu kalimat-kalimat yang luar biasa Bapak dan Ibu yang saya ingat sampai sekarang. Itu terjadi 2003, 20 tahun yang lalu. Dan itu menjaga saya sampai sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Jadi beliau menambah lagi, kerja di kantor pajak sebagai akuntan akan banyak sekali isu mengenai etika. Jagalah itu, katanya begitu. Etika itu sangat luas, kata beliau. Yang penting kamu harus menjaga ya etika sebagai profesi kita kan ada. Semua profesi ada kode etik, kata beliau. Itulah yang kamu jaga, itu aja pesan saya, kata beliau. Kemudian saya disuruh dan akhirnya saya lulus pada saat itu gitu ya. Itulah singkat cerita. Nah itu Bu Kanti ketika saya melihat topik dari guest lecturing kita pada hari ini, saya sangat senang sekali untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena ini terkait dengan etika yang sangat-sangat penting memang di semua profesi gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba gali ya dari perspektif tadi Bu Kanti sudah menyampaikan bagaimana etika itu juga sangat luas terkait korupsi, bukan hanya dari pihak otoritas tapi juga dari pihak swastanya seperti apa gitu. Nah, saya akan menggali justru dari pihak multinational enterprises, Bapak dan Ibu. Bagaimana mereka memanfaatkan loophole yang ada di undang-undang kita. Begitu. Ini inti dari yang akan saya sampaikan. Nah, nanti kita lihat rinciannya seperti apa kira-kira, gitu ya. Nah, sebagai perkenalan, saya mungkin perlu sedikit menjelaskan apa sih itu profit shifting, gitu ya. Kalau dari terjemahan harfiahnya kan pengalihan keuntungan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya secara sederhana bisa diartikan perusahaan multinasional dia kan memiliki cabang-cabang di mana-mana.
Bapak dan Ibu, ya kan? Dia dengan mudah, ya kan, bisa akan mengalihkan keuntungan dari satu negara ke negara lain, karena kan dikontrol oleh sebuah ultimate parent, ya kan? Sebuah induk utama. Contohnya Google. Google itu kan induknya di Amerika. Kemudian untuk Asia Pasifik, dia masih ada di Ireland sana, Irlandia. Nah, di Asia Tenggara kita, ini ada Google Asia Pasifik di Singapura, kalau tidak salah. Dan ada Google di Indonesia. Nah, itu satu grup ini, dia akan memiliki keleluasaan untuk mengatur harga antara satu dengan yang lain. Di Indonesia, Singapura, Ireland, sampai ke Amerika sana. Nah, itu. Jadi, apa pertimbangannya? Kalau dari literatur perpajakan, maka tax rate menjadi salah satu trigger, gitu ya. Tahun saya melakukan riset ini adalah tahun data 2015 sampai 2019. Ya. Nah, itu tarif pajak badan kita waktu itu sekitar 28 sampai 25%. Di Singapura 17%. Itu berbeda 1% saja di pajak, Bapak dan Ibu, itu sudah sangat signifikan. Karena kita bicara angka triliunan di sini, gitu ya. Nah, itulah mereka bisa mengatur sedemikian rupa. Oh, profit yang di Indonesia kita alihkan saja ke Singapura, karena di sana pajaknya lebih rendah, kan gitu. Jadi secara overall pajaknya nanti akan menjadi lebih rendah. Global tax burden-nya itu menjadi lebih rendah. Kalau dia secara fair di Indonesia ya di Indonesia, gitu ya. Di Singapura di Singapura. Coba Bapak Ibu menaruh sebuah iklan di Google, ya kan? Invoice-nya itu dari mana? Kemungkinan besar itu dari Google Asia Pacific, dari Singapura. Jadi ada Google Indonesia, tapi mereka mengatakan, oh enggak, ini hanya pemasaran saja di Indonesia. Jadi kita tidak melakukan business as usual di Indonesia, hanya perpanjangan tangan. Nah, kadang-kadang mereka perdebatannya seperti itu. Nah, itu definisi singkat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah ini legal atau tidak? Nah, ini yang sangat sulit untuk dijawab, Bapak dan Ibu. Ini yang sangat sulit. Karena kalau ilegal kan berarti sudah langsung melanggar hukum, gitu ya. Nah, yang ada di literatur perpajakan, kesimpulannya jatuh pada profit shifting adalah legal. Itu masalahnya. Kenapa? Karena dia masuk dalam ranah tax avoidance. Tadi Bu Kanti menunjukkan buku kan, itu tax evasion. Tax evasion itu ilegal, sudah jelas. Tidak menyampaikan SPT, ilegal. Atau menyampaikan SPT, tapi mengurangi omsetnya, ilegal. Karena undang-undang kita jelas, SPT disampaikan secara lengkap, jelas, dan benar. Gitu ya. Kalau sebagian-sebagian kan berarti tidak lengkap. Ya. Nah, itu masalahnya, masalah utamanya. Ya kan, profit shifting dikatakan legal karena dia hanya memanfaatkan loophole, celah-celah yang ada di peraturan. Ya kan, mereka berpandangan kalau tidak diatur ya ngapain gitu. Kami kan bisa dong memanfaatkan. Silakan kalian sebagai otoritas pajak, kalian mengatur. Gitu. Nah, bisnis berkembang sedemikian rupa, ya kan? Peraturan perpajakan sayangnya tidak se-agile bisnis. Itulah yang dimanfaatkan, apalagi dengan adanya digitalisasi ekonomi. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang menjadi hal yang sangat menarik dari topik ini adalah kalau ini legal, kenapa kita harus ribut dengan topik ini? Kan gitu ya, ribut Bapak Ibu benar-benar ribut karena dunia internasional memandang ini sebagai isu yang luar biasa. Nah, yang pertama adalah profit shifting mendistorsi kompetisi. Gitu. Coba bayangkan satu perusahaan multinasional, ya dia bisa melakukan profit shifting tadi, yang akhirnya berdampak pada sedikitnya beban pajak yang dia miliki secara global. Sementara satu perusahaan yang berukuran sedang ke bawah berusaha setengah mati gitu ya, melakukan bisnis as usual, itu tidak fair. Nah, itu satu. Kemudian investment decision juga terdistorsi. Satu perusahaan besar dia akan melihat, oh saya harus berinvestasi kemana nih? Di sana bisa nggak saya melakukan profit shifting? Oh bisa, jadinya dia ke sana gitu. Itu jadi satu pertimbangan. Itu juga mendistorsi kan keputusan untuk berinvestasi itu di mana gitu. Dan yang terakhir ini yang paling berbahaya sebenarnya. Ini juga mengancam kepatuhan secara voluntary. Gitu. Nah, ini artinya perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah melaksanakan kewajiban, ya, terus dia melihat, wah ini kok perusahaan sekelas Google misalnya ya,
ternyata dia menghindari pajak, melakukan tax avoidance. Wah, ini kenapa harus saya melakukan kewajiban saya dengan baik dan benar? Akhirnya jadi ini mengancam ya voluntary compliance yang sudah terbangun selama ini. Nah, ini 3 hal yang kurang lebih yang selalu disorot Bapak dan Ibu untuk kita selalu berusaha mengconstrain tindakan-tindakan profit shifting. Nah, beberapa theoretical background mungkin karena kita di level ini ya kampus, ini mungkin perlu sedikit saya jelaskan. Ini mungkin bukan teori, disebut oleh Dunning tahun 77, dia menyebut ini sebuah kerangka gitu. Kenapa sebuah perusahaan multinasional membangun cabang-cabang atau anak perusahaan di negara-negara lain yang banyak? Dia katakan ada 3 alasan di situ. Yang pertama adalah mengenai kepemilikan. Ini membangun reputasi internasional, dia bisa menjual patennya, trademark, license, dan sebagainya. Yang kedua, dia dengan adanya lokasi yang begitu banyak di negara-negara tersebut, dia kan punya akses terhadap konsumen. Dan dia bisa menghitung tarif yang harus dia bayar secara global nanti bisa lebih rendah. Nah, yang terakhir, inilah yang saya gunakan dalam tesis saya. Bahwa dengan menempatkan cabang anak perusahaan di berbagai negara, dia bisa men-setup, mengatur harga dan proses dalam bisnisnya. Nah, ini namanya internalization. Nah, inilah yang menjadi satu theoretical background yang saya ambil dalam tesis saya, PhD tesis saya. Nah, motivasinya, Bapak Ibu, kita tahu saya mengutip di sini hanya satu dari Fewes and Riedel tahun 2010, bahwa negara berkembang sebenarnya cukup kena dampak dari profit shifting ini. Bukan hanya negara maju, justru kita yang menjadi negara tujuan investasi kan. Nah, negara tujuan investasi kemudian dilakukan profit shifting, wah itu kita sangat terdampak. Itu yang alasan yang umum. Nah, kemudian yang agak spesifik, saya pada waktu itu mengikuti berita juga gitu ya, tahun Pak Agus Marto waktu beliau jadi Menteri Keuangan mengatakan di media atau di forum-forum publik, ribuan perusahaan asing di Indonesia tidak bayar pajak sejak mereka berdiri. Nah, coba kalau Bapak dan Ibu cek itu di media masih ada sekarang, di trace masih bisa. 2000 kalau tidak salah beliau sebut. Kemudian berganti menteri, Pak Bambang Brojo kemudian jadi Menteri Keuangan, nyampaikan hal yang sama juga, bahkan naik jumlahnya 4.000 sekarang. 4.000 perusahaan asing sejak mereka berdiri tidak pernah bayar pajak di Indonesia. Diindikasikan mereka melakukan pengalihan laba. Nah, itu artinya pada waktu itu saya melihat, wah ini luar biasa kalau selevel menteri mengatakan hal ini ke publik. Kenapa kalau saya sebagai orang yang bekerja di kantor pajak tidak melakukan empirical analysis mengenai ini, riset empiris. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya di tahun 2013 pada waktu itu menulis proposal PhD tesis saya dan kemudian berlanjut sampai selesai. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, ini kan berbicara mengenai corporate income tax kan, multinational companies kan dia corporate. Nah, kan kita ada corporate income tax, individual income tax, value added tax kan. Nah, saya hanya mengambil yang satu aja, PPh badan kalau di kita namanya, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan korporasi. Nah, kita sebagai developing country sayangnya sangat bergantung pada corporate income tax. Berbeda dengan negara-negara maju. Negara maju kalau kita lihat struktur penerimaan pajaknya, mereka sangat bergantung pada justru individual income tax. Coba Bapak Ibu lihat di Scandinavian countries, Denmark misalnya, mungkin sekitar 60-70% dari individual income tax. Corporate income tax tidak sebesar itu porsinya. Gitu. Nah, kita berbeda. Nah, ini saya tunjukkan statistik yang sudah saya update. Saya takut dimarahi Bu Kanti kalau saya menggunakan data yang lama semuanya. Jadi ini saya update terbaru dari OECD. Kebetulan ada rapat-rapat selalu dengan OECD, jadi saya dengan mudah mendeteksi mana yang relevan. Nah, ini sayang tulisannya cukup kecil itu yang di bawah ya, itu publikasi 2021 ya. Ini menunjukkan bagaimana proporsi corporate income tax terhadap total tax revenue di G20 countries. Nah, coba kita lihat. India nomor 1 ya. Jadi artinya di India hampir 60% dari penerimaan pajak itu dari corporate income tax. Kita juara 2, Bapak dan Ibu.
ya, Indonesia sekitar 52-53% income tax kita dari corporate income tax. Ini sangat berbahaya kalau kita membiarkan profit shifting tadi kan, tergerusnya itu luar biasa gitu, besarnya. Karena kita sangat heavily rely on corporate income tax. Nah, inilah kenapa topik ini menjadi satu hal yang sangat relevan untuk seharusnya dibawa sampai ke level decision making di Kementerian Keuangan. Yang sering saya juga tulis sejak awal yang tadi dibacakan Bu Kanti. Tapi mungkin tidak dibaca juga karena saya salah menulis. Harusnya jangan di Jakarta Post kali ya. Oke, anyways. Nah, ini artinya struktur corporate income tax di G20 dan kita cukup tinggi ya, bukan cukup ya, memang tinggi kita. Artinya kita rely heavily on corporate income tax. Nah, kita lihat lagi beberapa statistik yang saya update. Ini per tahun ini diupdate oleh OECD juga. Ini tax to GDP ratio. Ini bahasa sederhananya biasanya kita sebut tax ratio kalau Bapak Ibu sering dengar di media-media. Tax ratio ini membandingkan berapa sih penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto yang ada di negara masing-masing. Gitu. Nah, ini di Asia Pasifik saja Bapak dan Ibu, kita sangat rendah. 10,1% saja. Jadi GDP kita sekian gitu ya, tax revenue hanya 10% dari GDP itu. Kita hanya lebih baik dari Bhutan dan Laos. Coba kita lihat di negara-negara tetangga. Kalau dengan Malaysia memang kita selalu 11-12 gitu ya. Kalau Singapura, memang Singapura kan banyak yang menyebut Singapura sebagai tax haven. Ya kan? Tax rate-nya rendah. Jadi wajar, itu pun dia masih lebih tinggi daripada kita. Secara persentase ya, jangan secara nominal. Nah, coba kita lihat yang sangat miris Bapak dan Ibu, ini adalah kalau kita lihat Kamboja misalnya sudah kepala 20,2%. Vietnam 22,7%. Begitu. Nah, ini satu PR besar. Saya ini autokritik nih ke saya karena saya juga di Direktur Jenderal Pajak gitu ya. Bahwa masih banyak PR yang harus kita lakukan. Gitu. Kita tahu pajak kan apa ya, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan bagaimana misalnya presidential election di Amerika, pasti kasus yang utama itu kan pajak, gitu kan? Karena itu mengenai sovereignty, bagaimana kita membangun negara dengan mengandalkan dana dari negara kita sendiri. Gitu. Ini bukan karena saya orang pajak, saya kebawa dari semangat riset, semangat akademik sebenarnya mengatakan itu, gitu ya. Kita lihat struktur di APBN, pajak itu 70-80% dia mengambil kontribusi di penerimaan. Kalau itu kita bisa kembangkan terus, hutang-hutang negara bisa kita tekan. Itu efeknya ke sana. Sebelum lebih jauh ke obrolan warung kopi, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini lagi satu statistik lagi yang update nih 2022 dari OECD. Bagaimana sih sekitar 15 tahun terakhir pergerakan dari tax ratio kita? Ya kan? Nah, coba kita lihat sama-sama. Stagnan, cenderung turun. Gitu ya. Kalau kita tarik garis dari 2007, di situ masih 12,2. Begitu kita lihat ke tahun 2020, 10,1. 2,1 percentage point turun. Nah, ini juga satu PR besar untuk Kementerian Keuangan, untuk pemerintah tepatnya. Bagaimana ini gitu ya? Kita mau bersaing di dunia global kalau tax ratio kita masih bergerak di kisaran 10-11 seperti ini. Nah, ini berkaitan erat dengan salah satunya tadi bagaimana kita menjaga profit shifting itu. Kalau itu bisa kita kawal dengan baik, maka ini bisa naik. Kan rumusnya tadi tax to GDP ratio, tax dibagi dengan GDP. Tax revenue tinggi, maka dia akan naik tax ratio. Nah, itu beberapa fakta-fakta Bapak dan Ibu yang mungkin bisa lebih menjelaskan lagi situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, sekarang pertanyaan dari riset saya sebenarnya sederhana. Gitu ya. Apakah perusahaan asing di Indonesia melakukan pengalihan laba ke negara induknya? Itu aja sebenarnya. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi sulit untuk dijawab, gitu ya. Nah, ini AFOIX itu adalah Indonesian Affiliates of Foreign Multinational Enterprises. Jadi afiliasi dari perusahaan asing di Indonesia. Gitu ya. Ini kan perlu didefinisikan supaya tidak misinterpretasi. Dan untuk parents country, ini tadi saya jelaskan misalnya Google sampai multi leveling kan, Indonesia, Singapura, Ireland, Amerika.
Nah, karena keterbatasan data memang saya hanya menggunakan satu level gitu. Jadi hanya Indonesia dengan Singapura. Jadi siapa parent-nya, ultimate parent, immediate parent, sorry, itulah yang masuk dalam data saya. Ultimate parent tidak, karena tidak terdeteksi lagi gitu. Semuanya ada satu dua bisa dideteksi, tapi data saya ini data populasi, Bapak dan Ibu, bukan data sampel. Jadi semua perusahaan asing saya dapatkan pada waktu itu kebetulan. Baik, nah ini ada 3 studi seperti di awal tadi saya sampaikan. Mungkin tidak saya jelaskan satu-satu karena cukup panjang gitu ya. Intinya di studi yang pertama saya mendeteksi apakah ada BEPS itu base erosion and profit shifting. Base erosion itu penggerusan basis pajak, ya kan, dan pengalihan laba, profit shifting. Nah, apakah ada nih? Nah, ini saya deteksi dengan menggunakan proksi perbedaan tarif antara Indonesia dengan negara induk. Ya, misalnya tadi Google ya, Indonesia dengan Singapura, gitu ya. Apakah dengan perbedaan tarif itu Google melakukan pengalihan laba ke Singapura? Nah, itu kira-kira intinya. Yang kedua, saya masih yang sama. Saya mau menguatkan nih, karena itu yang menjadi inti dari tesis saya kan. Yang kedua, saya menguji lagi, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, di literatur pajak kebetulan ada namanya Hines and Rice approach. Ini sudah menjadi satu standar dalam mendeteksi terjadinya BEPS incidents. Nah, ini saya gunakan. Nah, intinya mereka menggunakan Cobbs and Douglas production function. Fungsi produksi, kita kan tahu ya, fungsi produksi adalah capital plus labor, gitu kan. Nah, itu saya gunakan juga di sini. Gitu, untuk tujuan mendeteksi apakah telah terjadi profit shifting dengan menggunakan tarif pajak di induk sebagai proksinya. Yang ketiga, baru kemudian setelah 1 dan 2 saya kerjakan dan kemudian diketahui ada profit shifting, Bapak dan Ibu. Satu mengatakan begitu, ya positif gitu kan. Kedua positif juga. Nah, dengan evidence yang cukup kuat ini, saya melanjutkan ke studi yang ketiga. Bagaimana mereka melakukannya? Karena di literatur sekali lagi ada 2 cara untuk men-shift profit ini dari satu negara ke negara lain, yaitu dengan mengalihkan income. Gitu. Jadi simply accounting profit itu dialihkan ke sana. Tadinya misalnya revenue-nya 1 miliar menjadi 800 juta. Gitu kan? 200-nya masuk ke negara yang lain. Yang kedua itu adalah dengan mengklaim hutang yang lebih besar justru dibalik. Kenapa? Karena hutang kan deductible. Ya kan? Hutang itu merupakan faktor pengurang. Jadi di Indonesia mereka mengklaim hutang yang lebih banyak dibanding di Singapura. Contoh saya tadi Google, contoh ya. Semoga tidak marah nih Google saya mencontohkan Google terus untuk hal-hal yang notorious. Nah, artinya hutang Google mengklaim banyak di Indonesia dan menguranginya di Singapura. Dengan tujuan kan tarif pajak kita lebih tinggi, ya kan? Dengan mengklaim deduction yang lebih banyak di Indonesia, maka taxable income-nya jadi lebih rendah. Nah, 2 cara itu sebenarnya yang dilakukan secara umum. Nah, itulah yang saya tes juga dalam studi saya. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kontribusi tadi sudah saya jelaskan, mungkin tidak perlu panjang lebar. Ya. Artinya di sini saya menggunakan firm year, jadi tidak data country juga, tidak industri juga. Jadi langsung ke firm year. Gitu ya. Kemudian ada 2 pilihan juga untuk data-data seperti ini. Ya, tax return, SPT, atau financial statement. Financial statement sudah banyak. Yang susah memang adalah SPT, Bapak dan Ibu. Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk administration, ini tentunya bisa menjadi masukan ya. Walaupun ini datanya untuk Indonesia, tentunya untuk literatur ini menjadi satu hal yang baru juga, karena memang studinya tidak terlalu banyak untuk developing countries terkait ini. Jadi saya berharap tadinya bahwa ini akan menjadi satu hal baru, ya satu hal yang menambah kekayaan literatur profit shifting, khususnya dari perspektif developing countries. Nah, tadi ini mengenai data, ini memang saya yakin Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia penelitian, khususnya Bu Kanti yang jauh lebih banyak publikasinya dari saya, untuk mendapatkan data ini memang challenging, tricky juga Bapak dan Ibu. Termasuk bagi saya pada waktu itu kan memang bekerja sebagai pegawai pajak
tapi bukan berarti saya bisa langsung mendapatkan data itu. Jadi saya bisa katakan, data ini saya dapatkan karena saya memang beruntung saja. Saya benar-benar beruntung bisa mendapatkan data ini. Karena setelah itu ditutup oleh DJP. Nah, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, 2016 apa yang terjadi di dunia perpajakan kita? Apa program dari Direktorat Jenderal Pajak? 2016, 2017 masih berlangsung. Program apa coba? Amnesti ya? Ah, iya, Amnesti. bukan ya. Ya, amnesti pajak, betul Bapak Ibu, betul Bu Kanti. Ya, jadi menjelang amnesti, pintu mengenai data-data ini lebih diperketat lagi gitu. Jadi itu tadi saya katakan, saya kan 2014 studinya, ya kan? Di ANU itu ada coursework. Coursework itu harus kita selesaikan. Jadi kayak mengulang lagi master saya waktu itu diminta advisor saya mengambil 7 compulsory course, 1 sit-in. Wah, itu berat sekali. Wah, saya jadi curhat ini ya. Tapi intinya ya seperti itu. Gitu ya. Jadi saya mengambil 7 dan harus minimal distinction. Dan itu semuanya advance coursework. Jadi wah, itu perjuangan lumayan berat di 3 semester pertama. 7 mata kuliah itu terkait metode riset atau beda-beda, Pak Aldo? Terkait riset semua, Bu Kanti. Oh, oke, Tapi luar di sana biasa. ekonometrik, statistik gitu ya untuk Ya, mendukung. ya, ya. Ya, karena saya waktu itu ngambil kuantitatif. Jadi saya sudah bilang waktu di Waseda saya sudah ngambil kuantitatif, kualitatif analisis. Enggak, katanya. Mereka kayaknya punya pride sendiri, bukan ya. Di mana? Di Australia mereka Di kayak punya ANU kan standar. memang kenceng ya ininya Iya, ya, ekonometriksnya ya. Iya, iya, iya. Oke. iya, itulah artinya. Jadi Syukurnya saya lulus juga ya, Pak ya, luar yang biasa penting lulus perjuangannya. ya, Bu. Ya, jadi saya menyelesaikan itu 2015 saya sudah mulai data collection karena saya sudah mulai mantap nih gitu ya. Jadi waktu ngambil coursework itu kita juga diwajibkan research method course. Salah satu course-nya kan research method. Tugasnya itu adalah menyiapkan thesis proposal gitu. Jadi bagus juga sih. Jadi langsung diimbangi dengan course lalu kita sambil menyusun thesis proposal. Nah, di akhir semester 3 nanti akan diajukan di sidang gitu ya, namanya TPR, thesis proposal review. Nah, itu lolos baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, itu udah full mulai semester 4 dan seterusnya full ini riset. Jadi saya sudah langsung data collection karena sudah selesai kan TPR-nya, saya sudah tahu harus kemana, harus bagaimana. Langsung saya balik ke Indonesia data collection. Nah, di situ Pak saya Aldo, boleh tanya ya, satu nggak? silakan. Jadi untuk data pajak ini tidak termasuk tadi ada undang-undang keterbukaan informasi publik ya kita punya itu ya, itu tidak termasuk data terkait ini ya, tidak boleh Nah, semudah itu untuk diakses publik begitu ya? ya dulu Bu, betul waktu itu saya di-challenge juga oleh pihak Direktorat Data waktu itu. Saya jelaskan, saya tidak butuh kredensial. Gitu Bu. Saya tidak butuh nama, alamat, NPWP. Jadi itu di-replace semua Bu Kanti. Gitu. Jadi tidak ada identitas di situ. Tapi yang saya butuhkan kan ya di nomor urut aja gitu kan. Kemudian data elemen tax return yang saya butuhkan, berapa pajak yang dibayar, berapa omset yang dilaporkan, ya kan, berapa hutang yang dilaporkan, itu saya dapatkan semua. Tapi credentials silahkan dibuang, saya bilang. Gitu. Jadi ya dulu cukup panjang juga kita pendekatannya. Saya sampaikan ini kegunaannya untuk organisasi dan sebagainya lah gitu. Termasuk tadi yang disampaikan Bu Kanti. Ini kan kerahasiaan data ini gimana, ini semuanya yang kamu minta katanya gitu kan. Ini bukan sampel, ini populasi katanya. Saya jamin, saya bilang. Dan ya cara saya memitigasinya adalah seperti itu. Saya bilang silahkan buang semuanya terkait dengan kredensial. Enggak, tapi Gitu. tadi pertanyaan saya tentang kita kan punya undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Ini kan data yang dimiliki oleh lembaga publik yaitu Kementerian Keuangan. Ini tidak termasuk ya di dalam hak publik untuk mengakses ya, Pak Aldo. Kayaknya nggak termasuk Bu, nggak termasuk. Ya. Nggak termasuk ya. Jadi bukan data publik yang bisa diakses ini. Karena setelah saya pun, seingat saya ada kemudian beberapa teman di US, UK meminta data yang sama, udah tidak dilayani lagi. Gitu. Bahkan dengan cara saya sampaikan waktu itu gimana caranya, saya bilang saya tidak atau bahkan saya justru merequire identitas yang bisa mendeteksi siapa pemilik data itu supaya dibuang. Mereka menggunakan juga dan ternyata tidak berhasil. Gitu. Jadi ya mungkin ya keberuntungan juga gitu ya. Akhirnya saya dapat data ini 2009 sampai 2015.
Jadi 7 tahun data. Kalau di luar negeri apakah perlakuannya sama tentang kerahasiaan data ini? Bahkan lebih ketat setahu saya, Bu Kanti. Karena waktu itu kami mencoba dengan profesor saya, main advisor saya, di Australia langsung tertutup kemungkinan. Nggak bisa untuk tax return. Jadi paling dilakukan untuk financial statements. Gitu. Jadi ya begitulah mungkin di topik-topik yang lain juga akan selalu ada mungkin ya drama gitu ya dalam tanda kutip untuk data collection ini. Karena ini yang akan menentukan doable atau tidak riset kan gitu ya. Ada data kita bisa mengeksekusi riset itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, studi 1 ini saya secara singkat saja supaya ada nanti data Q&A untuk kita. Nah, ini kan tadi saya sudah sampaikan secara sekilas, sebenarnya saya mendeteksi apakah perbedaan tarif pajak antara negara induk dengan Indonesia, gitu ya, itu memengaruhi pelaporan taxable income itu tax return dan pre-tax accounting profit. Ini yang di laporan keuangan. Nah, ini saya dapatkan juga dari laporan wajib pajak ke kantor pajak, karena seperti kita tahu SPT kan selalu dilengkapi dengan laporan keuangan kan. Jadi dua-duanya saya dapatkan. Gitu. Tidak perlu mencari lagi dari source yang lain. Tapi langsung dari laporan si wajib pajak. Jadi TI taxable income ini kan yang di SPT ya, accounting profit itu yang di laporan keuangan. Ini dua-duanya saya deteksi, siapa tahu ada perbedaan misalnya begitu. Nah, kemudian singkat cerita, ini mungkin sekilas saja ya, saya yakin Bapak dan Ibu ada yang sudah familiar dengan membaca hasil regresi seperti ini. Singkatnya, kalau yang di kiri ini kan tax rate difference, ya ini yang menjadi dependent variabelnya. Ya, kemudian kita lihat di sini asterisknya 3, artinya dia sangat signifikan. Kalau di bahasa statistik ini kan significant at the 1% level. 1% dia signifikan. Gitu. Jadi baik taxable income, ini kan TI dalam form, ini juga log accounting profit. Dua-duanya signifikan. Ya. Jadi dua-duanya signifikan. Nah, ini ya. Nah, dua-duanya signifikan at the 1% level. Artinya perbedaan tarif pajak antara parent dan Indonesia itu memengaruhi secara signifikan pelaporan taxable income dan accounting profit. Gitu. Jadi 1% penurunan tarif gitu ya di parent, dia akan menurunkan 1,68% taxable income dan sekitar 1,27 accounting profit yang dilaporkan di Indonesia. Nah, ini secara signifikan terbukti ya dari regresi. Kemudian untuk controlling variabelnya juga sama, secara size saya menggunakan proxy penjualan, untuk maturity saya menggunakan umur dari perusahaan tersebut. Ini juga signifikan, walaupun dari taxable income dia hanya signifikan at the 5% level, asterisknya 2. Gitu. Nah, untuk dari tahun ke tahun kita lihat untuk taxable income ini cukup konsisten dari tahun ke tahun itu terjadi ya penurunan pelaporan kan minus semua gitu ya. Nah, kecuali di 2014 gitu. Nah, ini cukup menarik. Nah, dugaan saya dengan advisor saya di 2013 kan ada project dari OECD ya untuk menekan profit shifting. Jadi mungkin sepertinya di sini multinasional lagi mencoba menahan apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Ternyata minim, Bapak Ibu. Akhirnya di 2015 terjadi lagi. Gitu. Itu dugaan, tapi bisa dibuktikan secara empiris, tapi dugaan kuat seperti itu. Sedangkan untuk accounting profit, karena ini kan untuk accounting, bukan untuk pajak, tidak terlihat pattern yang begitu jelas. Nah, itu dari regresi, dan kemudian tadi sudah sampaikan kesimpulan ini, artinya secara empirical, kita bisa tunjukkan bahwa profit shifting terjadi di Indonesia dengan menggunakan SPT tadi. Gitu. Nah, ini kita lanjutkan ke studi 2 dulu, supaya Bapak dan Ibu melihat secara komprehensif. Nah, sekarang saya menggunakan tarif pajak di parent country. Jadi, bukan perbedaan lagi, gitu ya. Ini yang digunakan oleh Heinz and Rice tadi.
Gitu. Apakah ini memengaruhi taxable income dan accounting profit dengan mengontrol capital and labor. Gitu kan tadi menggunakan Cobb and Douglas production function. Nah, saya langsung loncat kalau secara detail saya mendeklar tesis PhD saya sebagai free for public aksesnya. Jadi bisa Bapak dan Ibu dapatkan di website, mungkin dari AMU Library atau di mana gitu ya. Tapi saya mendeklar pada waktu saya submit itu free. Jadi untuk detail kalau ada yang penasaran ini kerangka risetnya yang detail seperti apa ada di sana. Gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, saya pikir saya hanya menunjukkan ini aja hasilnya. Sudah saya share ke teman-teman ini tesisnya Pak Aldo. Oh, sudah Bu. Sudah dibuat open access ya. Siap. Oke, sudah ya. Oke, silakan teman-teman nanti bisa cek di sana kalau ada yang mau kita diskusikan nanti di saat Q&A boleh kita diskusikan sama-sama. Nah, kalau dari hasil lagi-lagi Bapak dan Ibu signifikan at the 1% level, sangat meyakinkan. Gitu. Dengan metode yang lain pun ini sangat meyakinkan. Nah, artinya di sini apabila kita melihat yang lebih rendah tentunya, yang naik juga bisa gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari hubungannya ini kan positif sesuai dengan yang diekspektasikan, gitu ya. 1% tarif pajak lebih rendah di parent, PTR, ada kepanjangannya, parents tax rate, maka itu akan menurunkan itu bahkan lebih besar 2,55% gitu, accounting profit di Indonesia. Dan taxable income 2,9% di Indonesia. Gitu. Artinya ini menjadi trigger rendah tingginya tarif pajak di parent, gitu kan? Itu akan memicu dilakukan atau tidak dilakukannya profit shifting di Indonesia. Gitu ya. Kemudian untuk kontrol variabelnya juga semuanya signifikan. Ya baik untuk capital maupun labor. Nah, kalau kita lihat ke per tahun lagi-lagi mirip nih. Gitu ya. Dari tahun ke tahun ini naik, ini dua-duanya bahkan ya accounting profit dan taxable income. Kemudian 2013 2014 mirip tadi kan dengan yang studi 1. Kita menganggap ini holding back nih, kayaknya karena kita tidak buktikan secara empiris. Tapi apa yang terjadi di 2013-2014 itu adalah tadi project dari OECD, gitu, bahwa akan ada kerjasama internasional yang akan mensupres, menekan aktivitas profit shifting yang dilakukan oleh multinational enterprises. Itu sampai sekarang kan masih berjalan. Tapi lagi-lagi 2015 naik lagi gitu Bapak dan Ibu. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, message-nya sebenarnya adalah supaya pemerintah sebaiknya melakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk menekan, jangan sampai multinational enterprises ini sebebas itu melakukan tax avoidance dengan strategi profit shifting di Indonesia. Cukup disayangkan. Nah itu. Nah, secara kesimpulan, tadi ya saya sudah jelaskan bagaimana dampaknya secara percentage, dan kemudian itu tadi, studi 2 ini kemudian dia menguatkan temuan di studi pertama, bahwa profit shifting oleh multinational enterprises itu sebenarnya terjadi di Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian saya berangkat ke studi saya yang ketiga. Gitu. Bagaimana sih mereka melakukan itu? Ada 2 channel yang dilakukan, yaitu tadi dengan men-shift profit ya sesuai namanya ya. Profit kan sebenarnya bisa berasal dari 2 elemen utama kan, dari revenue dan dari expense. Nah, revenue-nya tadi itulah yang ini. Oh, ini saya ketutup sebentar ya. Tutup. Ya. Dependent variable yang pertama, EBIT itu earning before interest and taxes. Ya kan, itu untuk revenue. Nah, LTL ini long term liabilities. Gitu. RP itu related parties sebenarnya. Jadi saya mengconstrain bahwa ini hanya hutang ke pihak-pihak yang berhubungan saja. Gitu. Ya kan, related parties. Karena kalau hutang ke yang lain kita anggap sudah arm's length istilahnya, sudah menggunakan harga yang wajar. Gitu. Jadi itu tadi section yang pertama kan revenue itu diwakili dengan EBIT. Yang kedua expense itu diwakili oleh long term liabilities. Jadi yang 2 ini aja yang mengatur profit kan Bapak dan Ibu kan, meninggikan EBIT itu akan meninggikan profit.
ya kan? Meninggikan long term liabilities akan menurunkan. Jadi sebaliknya. Jadi efeknya akan berbeda. Nah, inilah kenapa tandanya ini pun berbeda. Kita lihat, ini kan sama-sama signifikan, ya kan? Nah, ini sama-sama signifikan, tapi tandanya berbeda, ya kan? ATE itu istilah di ada tadi average treatment effect, itu istilah di metode PSM, propensity score matching di ilmu statistik, ekonometrik gitu. Tapi intinya di sini adalah bahwa secara statistik terbukti ya keduanya ini signifikan at the 1% level. Itu dari PRT test saja. Kemudian saya lanjutkan ke regression dengan mematch tadi. Ini sebenarnya kita PSM ini mengambil skor antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik yang comparable. Jadi di-compare oleh software statistik itu. Yang mana sih kira-kira yang bisa ditandingkan antara satu dengan yang lain. Itu di-compare lalu kemudian diolah secara statistik perilaku keduanya ini kira-kira gitu kan. Dan ternyata FOIC ya, Foreign Owned Indonesian Companies, dia melaporkan ini masih hubungannya ke atas ya Bapak Ibu. EBIT itu lebih rendah, minus di sini dibandingkan dengan comparable domestic owned Indonesian companies. Ini sebelum PSM. Nah, ini kan ada before-nya. After sama gitu. Di sini pun sama. Ya, untuk long term liabilities pun sama. Iya kan? Jadi dia positif ya. Foreign owned Indonesian companies ini kan positif, melaporkan lebih tinggi long term liabilities, significant at the 1% level. Nah, setelah melakukan match after PSM, ini satu metode di statistik, sama juga significant at the 1% level. Tapi kemudian di long term liabilities dia significant at the 5% level, agak turun sedikit, tapi masih signifikan. Gitu. Tapi secara umum ini mengindikasikan bahwa telah terjadi gitu ya penghindaran pajak di Indonesia dengan profit shifting menggunakan, nah jadi lebih detail lagi dia kan, menggunakan dua channel gitu kan. Channel utamanya adalah ternyata dari sisi revenue. Channel yang kedua yang tidak sebesar revenue itu adalah dari hutang. Gitu. Jadi itu yang bisa kita interpretasikan dari hasil-hasil statistik ini. Nah, ini sudah saya sampaikan sebenarnya barusan untuk konklusi studi ketiga ya. Jadi transfer pricing tadi, transfer pricing itu yang terkait dengan EBIT over sales tadi, gitu ya. Kemudian untuk debt financing tadi yang diwakili oleh long term liabilities to related parties. Nah, yang kedua tadi ini yang saya sebutkan sebenarnya yang channel utama yang digunakan itu sepertinya itu adalah transfer pricing, EBIT over sales. Mainnya itu lebih banyak di sana, ya kan? Debt financing, ya main, tapi tidak sophisticated, tidak sebesar angka yang dilakukan di transfer pricing. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya masuk ke beberapa limitations, tentunya seperti halnya riset-riset pada umumnya. Tentunya ada determinan yang lain, ya selain perbedaan tarif pajak atau tarif pajak itu sendiri yang men-trigger satu perusahaan multinasional untuk men-shift profits-nya. Banyak faktornya, gitu ya. Kemudian seperti tadi saya sudah declare di awal juga bahwa tesis saya ini dia tidak meng-capture adanya pengalihan profit ke negara ketiga atau keempat atau ke ultimate parent. Jadi hanya ke immediate parent-nya. Nah, untuk further research sebenarnya harus diakui ya pemerintah sudah berusaha juga gitu kan. Tapi ya itu tadi pace-nya itu kecepatan mengimbangi gitu ya perkembangan bisnis itu tidak secepat bisnis, itu sayangnya, tidak se-agile bisnis. Kemudian misalnya di 2016 ini sudah ada nih peraturan Menteri Keuangan mengenai pembatasan debt to equity. Debt to equity ratio itu ditetapkan 4:1 maksimal. Jadi itu sudah satu cara untuk membatasi klaim debt hutang yang terlalu tinggi di satu perusahaan multinasional. Kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan mengenai
kewajiban bagi multinational enterprises untuk menyampaikan transfer pricing documentation. Jadi dokumen-dokumen terkait operasional perusahaan di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Amerika misalnya, itu harus disampaikan ke otoritas pajak. Itu juga sudah dibuatkan. Nah, hal itu bertujuan untuk tadi kita mendapatkan informasi untuk mendeteksi gitu. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum kah gitu, atau semata-mata membangun satu subsidiary di Indonesia hanya untuk menghindari pajak secara global. Nah, nanti tindakan selanjutnya harus dipikirkan tentunya gitu ya. Nah, itulah kenapa mungkin dalam pikiran saya sendiri sebenarnya berniat melakukan riset yang berkesinambungan, tapi ya saya masih ini ya bekerja juga di kantor pajak dan ya cukup sibuk juga gitu kan. Itu akhirnya saya belum melakukan, tapi saya berharap nanti ada riset-riset berikutnya yang berfokus pada topik-topik yang cukup penting ini. Nah, overall conclusion teman-teman sekalian, bahwa tesis saya ini sebenarnya memberikan satu empirical evidence bahwa telah terjadi profit shifting di Indonesia. Apalagi tadi temuan tersebut didasarkan pada SPT begitu. Dan itu diakui oleh literatur-literatur. Apabila menggunakan SPT, profit shifting incidence-nya itu lebih reliable. Karena itulah yang dilaporkan, ya kan? Itulah yang sampai ke negara gitu. Kalau accounting profit masih banyak penyesuaian. Ya kan ada, kalau yang belajar akuntansi temporary difference, permanent difference itu banyak yang berbeda. Memang harus berbeda antara accounting profit dan taxable income. Itulah kenapa tadi saya bandingkan dua-duanya dan ternyata kurang lebih sama, walaupun ada sedikit perbedaan di sana sih. Dan ini juga tentunya memperkaya literatur dari perspektif developing countries, gitu ya. Dan channelnya mirip-mirip dengan yang terjadi di advanced economies di negara-negara maju, bahwa transfer pricing dan debt financing itu merupakan channel yang digunakan oleh multinational enterprises untuk shifting profit. Dan masuk akal seperti tadi, kalau kita lihat strukturnya kan memang begitu ya, revenue, expense, udah di dua ini aja dimainkannya gitu. Itu kira-kira penjelasannya. Kenapa hanya dua ini? Nah, saya tetap berharap supaya pemerintah gitu ya bisa memperkuat sisi peraturan sebenarnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu familiar dengan isu-isu perpajakan internasional, yang kita butuhkan apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kemarin sempat sebenarnya didorong kita memiliki aturan GAR, kalau pernah dengar, GAAR, General Anti-Avoidance Rules. Itu seperti yang diterapkan di Australia. Jadi itu aturan umum, gitu kan? Jadi kalau spesifik kita tadi pembatasan debt to equity 4:1 itu spesifik, itu untuk team capitalization namanya. Tapi secara umum kita belum punya. Dan di negara-negara maju itu memang kita sadari secara otoritas pajak nggak bisa kita atur semuanya skema yang ada di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah membuatkan GAR itu, Bapak. General Anti-Avoidance Rule, gitu. Jadi secara umum skemanya seperti apa? Ya, kalau itu bisa disimpulkan bahwa dia melakukan skema itu semata-mata untuk menekan biaya pajak, itu sudah melanggar hukum. Nah, itu di negara maju sudah ada aturannya. Sayangnya di kita belum goal kemarin yang di undang-undang HPP itu. Nah, itu sangat disayangkan. Gitu. Ya, tapi undang-undang itu politis ya, saya juga nggak bukan ahli di bidang itu. Tapi saya ternyata berharap, wah, I wish kita sudah punya nih GAR. Jangan hanya SAR aja. SAR kita sudah specific anti-avoidance rule, sudah thin capitalization, transfer pricing, sudah ada kita. Yang kita butuhkan itu. Dan kita dulu sudah mengundang pihak dari ATO, dari Australia, dari negara-negara lain berbicara mengenai itu. Tapi belum terrealisasi. Nah, itu. Nah, sekarang kita masih ada waktu ya, Bu Kanti. Ya. Ini slide terakhir saya. Nah, ini kan cross border tax avoidance kan. Penghindaran pajak yang dilakukan antar negara. Gitu. Oleh karenanya ini tidak akan selesai di satu negara, gitu kan? Indonesia melakukan GAR, di sana melakukan GAR boleh juga, gitu. Tapi sebaiknya memang
ini dilakukan bersama-sama oleh dunia internasional, gitu ya. Nah, apakah sudah ada? Nah, ini kita lihat, ya kan? Dari penelitian seperti itu, ini jadi satu harapan juga bagi saya sebenarnya. Begitu banyak literatur yang mendorong terus terjadinya international initiatives, gitu. Ini saya ambil hanya ya dua lah ya dari dua penulis ini. Mereka mengatakan tadi sudah ada angka-angka juga dari yang disampaikan Dukan di awal. Nah, ini khusus untuk corporate tax revenue, teman-teman. Ini kita kehilangan ini secara global ya, 500 sampai 600 miliar dolar per tahun. Itu cukup besar angkanya, ya. Nah, celakanya low income economies developing countries ini dari 500 sampai 600 itu sepertiganya itu ada di developing countries, low economies. Ini angkanya mungkin nggak sampai setengah, tapi secara ukuran ekonomi, bayangkan gitu ya, secara percentage to GDP ini besar sekali, Ya jangan dibandingkan dengan ekonomi Amerika gitu kan yang memang atau China gitu yang luar biasa besar. Gitu. Tapi dari ekonomi-ekonomi kecil ini dikumpulkan, ya ternyata ruginya itu sampai 200 miliar per tahun dari corporate income tax itu sangat masif. Itu dari penelitian juga. Nah sekarang apa yang terjadi gitu ya? Nah ini selalu menjadi satu sorotan juga gitu. Kenapa harus ada krisis dulu baru kita bertindak? Karena memang betul Bapak dan Ibu, krisis finansial yang terjadi di 2008 lah sebenarnya yang men-trigger organisasi internasional sekelas OECD untuk meluncurkan proyek-proyeknya, gitu kan? Nah, yang pertama terkait ini adalah pelaporan informasi keuangan secara otomatis. Itu seperti kita ketahui, sekarang ini sudah sekitar 113 negara yang sudah berkomitmen untuk bertukar informasi keuangan secara otomatis. Secara otomatis artinya tidak didahului permintaan. Jadi setiap September, setiap tahunnya, ini dilakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Informasi keuangan meliputi informasi perbankan, pasar modal, asuransi. Itu sudah dilakukan. Indonesia pun sudah join. Kita melakukannya itu 2018. Tahun 2018 artinya kita sudah bertukar informasi keuangan ini secara otomatis 5 kali. 2018, 19, 20, 21, 22 September kemarin. Artinya saya waktu itu di Australia 2018 saya masih di Australia. Jadi rekening keuangan saya di Bank Australia itu sudah dipertukarkan ke Indonesia, dikirimkan. Apa ini? Arnaldo Purba nomor rekening sekian di bank ini, saldo sekian. Udah, kita sudah miliki itu di DJP. Gitu ya. Bukan hanya individu ya, perusahaan juga. Ini satu cara untuk membatasi tindakan-tindakan penghindaran pajak antar negara tadi. Dan cukup efektif. Gitu. Ya. Karena langsung ke ininya kan, ke isi kantong ini. Rekening soalnya, ke isi kantongnya. Kedua adalah bahwa ini sayangnya belum putus sampai sekarang. Akan ada sebuah solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari digitalisasi ekonomi. Nah, gini, ini panjang sekali diskusinya. Saya begitu kembali 2018, saya langsung join di tim ini kebetulan. Sampai sekarang saya udah mulai nyerah. 4 tahun nggak kelar-kelar, capek sekali diskusinya. Karena diskusinya Bapak Ibu, kan ini pandemi kan, sebelum pandemi kita harus ke Paris ya, lumayan lah jalan-jalan gitu ya. Tapi setelah pandemi kita diskusinya online dan mengikuti jam Paris masalahnya. Gitu. Jadi wah itu beda 5 atau 6 jam itu berat bagi kita di Indonesia. Sampai tengah malam kadang-kadang diskusinya gitu. Dan sampai sekarang belum putus. Memang sulit ya, 113 negara, 113 kepentingan. Tapi isu utamanya adalah kalau boleh saya sampaikan sedikit, kita tahu bahwa digitalisasi ekonomi memberikan keleluasaan bagi perusahaan multinasional untuk menjalankan bisnis tanpa hadir di negara itu. Ya kan? Saya misalnya Zoom berlangganan dari 2020. Invoice yang saya terima itu dari San Jose kalau nggak salah Amerika. Nggak ada Zoom di Indonesia.
Jadi mereka menjalankan usaha di Indonesia tanpa ada di sini perwakilannya. Nah, Indonesia sebagai pasar, kan kita berhak dong memajaki itu. Nah, itu yang dibicarakan Bapak dan Ibu. Sementara aturan yang ada, existing regulations doesn't allow us to tax any form of business like that. Nah, gitu. Peraturan yang ada hanya memberikan kita wewenang untuk memajaki apabila mereka hadir secara fisik di Indonesia. Itu namanya BUT, bentuk usaha tetap, permanent establishment. Kalau nggak ada, nggak bisa kita memajaki income tax yang mereka dapatkan di Indonesia. PPN sudah kita lakukan dari tahun lalu. Ya, tapi PPH enggak, harus ada physical presence. Sementara digitalisasi ekonomi kan semakin hebat dan tidak memerlukan kehadiran fisik. Nah, itu yang kira-kira gimana nih memformulasikannya. Kalau misalnya kita sebagai negara pasar berhak, berapa hak kita? Gitu. Nah, itu yang diskusi, waduh, itu berkepanjangan. Gitu ya. Jadi sampai sekarang belum selesai. Diharapkan tahun depan, mid 2023 akan ada gitu sebuah solusi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu dan Bu Kanti pemaparan, semoga luar biasa. masuk. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, Aldo. Saya mau kasih applause virtual dulu. Terima kasih banyak atas insight-nya. sama-sama, Bu. Saya yakin teman-teman pasti juga ingin ini ya, mungkin bertanya atau memberikan komentar gitu ya terkait hal ini. Saya rasa di sini juga ada teman-teman dari akuntansi ya, mungkin yang latar belakangnya dari akuntansi gitu. Saya lupa inget deh waktu kuliah S1 akuntansi, kalau bicara transfer pricing itu ada nuansa apa ya, nuansa illegality-nya nggak sih? Enggak rasanya ya. Jadi ini praktik yang dinormalisasi, bener nggak Pak Aldo? Ya, sebenarnya transfer pricing itu satu terminologi yang apa istilahnya, netral, Bu. Netral. Netral ya? Netral, ya. Satu terminologi yang netral. Nah, tinggal bagaimana asas pembuktian kan dari otoritas pajak bahwa transfer pricing Anda ini hanya untuk menekan beban perpajakan misalnya. Nah, silakan dibuktikan gitu. Nah, itu sih perdebatannya di sana. Nah, ini mungkin mahasiswa lulusan akuntansi juga perlu dibukakan ya kacamatanya ya. Jadi tidak lagi melihat terminologi ini netral begitu aja gitu ya. Karena ada aspek-aspek yang tadi kemudian Pak Aldo sudah tunjukkan ke kita gitu ya. Sangat merugikan ya negara berkembang seperti Indonesia gitu. Saya sempat nulis di atas ini mungkin saya agak abuse ya sebagai moderator. Jadi nanya pertanyaan sendiri dulu. Baru nanti kita berlanjut ke ada Mas Marcos nih yang udah masukin pertanyaan juga. Tapi pertanyaan pertama dari saya, kalau misalnya kita bisa memberantas ya, Pak Aldo, praktik profit shifting ini gitu ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia gitu ya dengan uang sebanyak itu tadi estimasinya Pak Aldo tadi 200 atau 400 sampai 600, yang mana angkanya tadi itu? Ini Bu ya, 200 miliar itu di seluruh negara berkembang, tidak hanya di Indonesia. Oke, kalau di Indonesia sendiri ada nggak angkanya, Pak? Nah, ini saya sendiri belum, itu bukan bagian dari riset saya juga, dan saya agak hati-hati juga memang menampilkan angka, Bu Kanti. Tapi saya sendiri tidak memiliki angkanya. Tapi insiden ini ada, kejadian ini ada, kira-kira begitu sih. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia seandainya uang ini bisa di-recover gitu ya? Seberapa signifikan sih untuk ekonomi kita gitu katakanlah? Iya, iya. Atau pertanyaan Bu Kanti mungkin lebih kepada ini ya, magnitudenya gitu kan? Iya, Karena ya, magnitudenya. kita, What is there to be gain gitu ya? Kalau kita bisa ini, apa sih efeknya ke kita? Kan orang nanti ngomong nggak ngefek misalnya gitu ya. Kalau orang yang nggak punya gambaran apapun gitu ya tentang ini gitu. Seberapa sih magnitudenya? Iya, ya. Kalau dari magnitudenya kelihatan dari persentase-persentase yang ditunjukkan dari hasil statistik tadi kan, bahwa 1% kenaikan tax rate dia berdampak ke bisa sampai 2,6. Artinya hampir 3 kali lipat kelebihannya. Gitu ya. Misalnya ke Singapura, kita sekarang 25, Singapura 17. 8% difference. 8 kali tadi 2,6 bedanya. Wah, itu besar sekali. Tinggal dikalikan berapa
perusahaan yang berinduk ke Singapura sebenarnya. Gampang sebenarnya. Cuman saya, ya itulah ya, sebagai academician dan sekaligus sebagai apa bagian dari pemerintah, jadi agak ini memang harus saya hold back juga sama dengan kata-kata saya tadi di riset. Tapi sebenarnya bisa dihitung Bisa Bu. dihitung. Ya, Oke, baik. masing-masing negara bisa kita hitung. Gitu. Oke. Iya, itu kira-kira jawaban saya. Tapi intinya kira-kira kasarannya nih, kalau kita bisa recover GDP APBN kita akan tertolong sedemikian seperti apa gitu ya, Pak Aldo ya? Signifikan nggak sih buat APBN kita? Iya, iya. Ya, kalau kita bicara APBN berarti kita sudah secara makro ya Bu, harus dihitung lagi sih memang. Harus itu. Saya tidak punya gambaran Pastinya. kasar sekalipun Ya, ya, untuk ya. di-relate ke APBN. Karena sekali lagi harus semua ini kan trading partner kita harus kita hitung satu-satu. Iya, iya, iya. Wah, ini area riset yang sangat promising ya, Pak Aldo ya. Iya, Karena betul. kalau misalnya kita bisa bunyiin angkanya berapa kan bisa jadi salah satu cara untuk bangun Exactly. ini ya, bangun apa istilahnya ya, bangun konsen gitu ya. Karena orang udah tahu Iya. nah, ini bakal segini nih yang bisa kita dapetin gitu ya Betul. untuk menambah lumbung APBN kita gitu, Pak Aldo. Oke, Betul. saya cukup dulu sampai di situ karena saya mau adil juga ke teman-teman yang ada di sini yang punya komentar atau pertanyaan ya. Ada Mas Marcos ya di sini ya. Tax ratio untuk beberapa tahun terakhir cenderung monoton, bahkan menurun. Padahal pertumbuhan ekonomi kita antara 5-6%. Apakah ini pertanda adanya penghindaran pajak? Nah, gimana nih, Pak Aldo? Ya. Oke, tax ratio untuk beberapa tahun terakhir cenderung monoton bahkan menurun, padahal pertumbuhan ekonomi kita, ya, ini sangat menarik. Nah, ini kalau secara dalam kondisi normal kan Bu, pertumbuhan ekonomi itu kan pastinya gitu ya, secara normal ya, ceteris paribus, maka pertumbuhan pajak pun harusnya meningkat. Karena pajak itu kan memajaki aktivitas ekonomi itu kan. Nah, tapi kenyataannya kita cenderung menurun. Nah, ini sebenarnya pertanyaan besarnya juga, Bapak dan Ibu. Benar yang disampaikan oleh Pak Marcos ini. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan dunia perpajakan kita sampai di saat ekonomi yang terus bertumbuh, lalu tax ratio kita justru trennya menurun. Nah, itu juga satu topik riset yang sangat menarik menurut saya. Apa yang terjadi? Gitu. Nah, kalau boleh sharing Bapak dan Ibu, bagi saya gitu ya, ini otokritik lagi. Bagi saya pribadi, setelah 20 tahun lebih bekerja sebagai orang pajak, saya melihat kita perlu melakukan satu hal yang sangat fundamental. Ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan Pak Marcos ini. Saya pernah menulis lagi-lagi di Jakarta Post, memang saya tulis itu di 2015, sudah cukup lama, 7 tahun yang lalu. Bagaimana saya bermimpi kita memiliki satu badan penerimaan pajak, gitu. Ya, judulnya dulu Establishing Indonesian Tax Revenue kalau tidak salah. Masih ada trace-nya itu di Jakarta Post. Karena yang saya lihat di negara-negara maju, gitu ya, Bapak Ibu, waktu saya di Jepang, di Australia, tax authority itu harusnya dia independen memang, tidak di bawah Kementerian Keuangan. Itu satu. Ya, semakin banyak intervensi akan semakin melemahkan satu otoritas pajak. Dia semakin tidak lincah untuk bergerak. Gitu Pak Marcos. Ya, jadi misalnya kita menambah satu kantor gitu ya, susah gitu ya. Karena bagian dari administrasi ASN ini gitu. Ya, jadi kita butuh sebenarnya satu otoritas pajak bukan hanya yang powerful gitu ya, tapi juga satu otoritas yang memang memiliki kemandirian. Yaitu yang saya lihat di negara-negara lain yang pada umumnya sudah advance. Penerimaan pajak misalnya di Australia, penduduk hanya 23 juta. Ya. Pegawai pajak 23.000 atau sampai 25.000, bayangkan. Dengan sistem yang sudah terbangun sedemikian rupa. 23.000 banyak sekali, itu satu dari 1.000. Kita hampir 300 juta. Kalau dibandingkan yang sama, berarti kita harus 300.000 dong pegawai pajak. Kita masih sekarang 45.000, 47.000. Dan masih banyak yang menangani hal-hal yang administratif. Pajak memang ini kan behavior, Bapak Ibu. Ya kan, behavior, perilaku itu susah.
Ya kita lihat bagaimana leaks yang terjadi kan, kebocoran-kebocoran data, pelakunya itu bahkan ada yang pemimpin negara, ada menteri gitu. Nggak ada yang mau bayar pajak, jadi harus memang dipantau sedemikian rupa. Gitu. Itulah kenapa negara maju menggelontorkan begitu banyak sumber daya untuk pajak. Gitu. Nah itu jadi banyak permasalahan yang melanda negara kita. Tapi dari perspektif saya seperti itu, Pak Marcos. Gitu ya. Jadi kita perlu membangun suatu institusi pajak yang kuat. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Marcos ya, dari Pak Aldo tadi. Jadi menarik karena saya setuju ya, karena mungkin kita nggak bisa apa ya, sempit gitu ya melihat isu ini ya Pak Aldo ya. Jadi harus memikirkan, mengimajinasikan solusi yang lebih sistemik gitu ya sifatnya ya, secara Ya, institusi harus kita berpikir seketat secara apa, makro, Bu. secara Ya. makro, betul-betul. Oke, berikutnya ya, ada dari Mas Andi Taufan. Ini, terima kasih Pak Aldo paparannya. Dalam studi Bapak didapatkan hasil bahwa profit shifting ternyata terjadi di Indonesia. Selain itu juga disebutkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya terdapat 2.000 sampai 4.000 korporat asing yang tidak membayar pajak. Di sisi lain, kita masih gencar menarik korporat asing untuk invest di Indonesia agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menambah PDB. Pertanyaan yang pertama, dari fakta-fakta tersebut, bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak ya dalam menjaga iklim investasi agar korporat asing tetap mau berinvestasi dalam kondisi di mana kita perlu mengurangi profit shifting-nya. Jadi kita mau ngundang tetapi juga kita ingin mereka membayar pajaknya secara fair gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat pula ethical dilemma ya terkait profit shifting ini. Apakah ada relaksasi atas regulasi yang mengatur profit shifting ini kepada korporat asing di Indonesia sebagai insentif agar mereka mau invest di Indonesia? Oke, silakan Pak Aldo. Ya, ya terkait investasi, memang ini satu hal yang menarik ya, Pak. Siapa tadi, Bu? Pak Andi. Ya, pajak memang selalu jadi salah satu faktor yang ditawarkan kan untuk investor, ya, bahwa akan ada keringanan pajak. Nah itu tidak masalah sebenarnya kalau dari perspektif saya pribadi ya, tidak masalah. Tapi fasilitas yang digunakan ya sudah itu, gitu ya Pak Andi. Tapi jangan nanti setelah itu kemudian ada kegiatan-kegiatan tax avoidance yang tadi. Fasilitas betul, itu tidak apa-apa kita berikan. Misalnya 5 tahun pertama tidak perlu bayar pajak, udah selesai. Ya kan? Nah, yang dibicarakan oleh Menteri Keuangan yang saya maksud tadi, itu adalah perusahaan penanaman modal asing yang sudah bertahun-tahun di sini, Pak, dan tidak ada lagi fasilitas yang diberikan, tapi tidak ada pembayaran pajak. Bahkan mereka mengklaim rugi. Ruginya sampai 10 tahun itu ngapain di sini? Itu kira-kira bahasa warung kopinya begitu, Pak Andi. Kalau 10 tahun rugi ya tutup aja gitu kan. Ngapain? Tapi tetap business as usual mereka jalankan. Artinya kan something wrong di situ. Like nothing happen, Pak. 10 tahun rugi, jalan terus. Gitu. Ya kan, petinggi-petingginya dapat bonus seperti biasa. Aneh gitu ya, Pak. Nah, itulah. Jadi itu mengindikasikan sesuatu. Tapi terkait investasi, saya sendiri bukan yang anti investasi asing, enggak juga, Pak. Itu kan menggerakkan ekonomi kita juga. Kan? Tapi ya setelah fasilitas tersebut diberikan, selesai ya harus juga mematuhi aturan-aturan yang akan berlaku untuk si korporasi tersebut. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mengenai apakah ada relaksasi atas regulasi yang mengatur profit shifting ini. Untuk profit shifting Pak, nah itu tadi ya Pak, kalau mau jawaban jujurnya, dengan tidak adanya GAR, itu sudah jadi insentif Pak Andi. Tidak ada General Anti-Avoidance Rules di kita. Itu sudah dibaca oleh perusahaan-perusahaan asing, Pak. Oh, kita tidak akan tercapture. Ya kan? Itu sudah jadi insentif yang tidak tertulis bagi saya. Dan sangat disayangkan. Tapi kalau jawaban akademiknya, tidak ada, Pak. Profit shifting itu dianggap kalau di Australia itu adalah aggressive tax avoidance. Gitu. Mereka jelas, itu agresif. Profit shifting itu kan mengalihkan laba, Pak, yang tidak seharusnya. Laba di Indonesia dialihkan ke Singapura, nggak boleh dong gitu kan Pak. Tapi karena kita tidak ada tadi itu,
aturan yang meng-capture aktivitas-aktivitas seperti itu jadi terjadi. Itu mungkin ya, Andi. Saya takut kebanyakan Ya, ngomong. tapi ini menarik ya Pak Aldo. Jadi tadi di awal Pak Aldo bilang bahwa evasion itu jelas ilegal ya, Betul. tidak boleh. Tetapi avoidance itu Betul. boleh ya, legal di mata hukum. Betul. Tetapi Ya. Australia justru punya istilah aggressive tax avoidance yang buat mereka Ya. legal atau tidak? Nah, itu tergantung pembuktian, karena mereka atur dalam GAR tadi. Jadi kalau tax authority, ATO mengatakan, oh ini sudah masuk dalam skema GAR yang kita atur. Di GAR itu sudah diatur, Bu Kanti. Apabila masuk dalam skema ini, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Gitu. Jadi sudah langsung kena kan di situ, udah kena aturan. Nah, kena aturan berarti sudah masuk ilegal jadinya. Tapi Selama punya GAR ya, selama punya GAR ya. itu. Iya, karena kita kan nanti di pengadilan misalnya Bu akan beradu argumentasi kan berdasarkan peraturan yang berlaku kan. Kalau tidak ada peraturan ya sulit. Kita berdasarkan apa gitu argumentasinya. Oke, jadi saya soalnya tadi bingung ya. Terus evasion ini kalau ini statusnya bukan evasion tapi avoidance, tetapi kalau punya GAR bisa gitu ya kita Ya, alat perkarakan. bantunya Bu. Ya. Oke, baik. Oke, satu lagi ada pertanyaan dari Mbak Rahmah Nabila ini, Pak Aldo. Saya izin bertanya, menurut Bapak apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam strengthening this rule dalam mencegah profit shifting di Indonesia gitu ya? Ya. Apa aja nih barrier-nya ya untuk mewujudkan apa istilahnya ya? Mungkin GAR tadi atau ada instrumen lain ya untuk mengurangi profit shifting? Silakan Pak Aldo. Ya, kalau kita memberlakukan GAR, Bu Rahma, maka klausul itu akan dimasukkan dalam level undang-undang tentunya. Gitu ya, tidak cukup dalam sebuah peraturan Menteri Keuangan. Ya kan? Nah, kalau kita bicara undang-undang pasti akan masuk ke ranah politik kan? Nah, itu tantangannya, Bu. Tolong Bu Rahma nanti kalau jadi anggota DPR ini dibantu. Itu ya. Karena ya itu kalau sudah bicara politik sudah saya juga tidak ahlinya gitu. Jadi pembicaranya mungkin sudah di level yang high level lah gitu ya. Bagaimana menggolkan itu. Dan saya kebetulan tidak ikut kemarin dalam pembicaraan seperti ini ke Senayan waktu kita menggolkan HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan undang-undang HPP. Dan bagaimana GAR itu kemudian ternyata tidak masuk. Itu diusulkan, ada usulannya gitu dari Direktorat Perpajakan Internasional. Tapi kemudian tidak masuk. Gitu. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi intinya yaitu mungkin bukan faktor penghambat ya, prosesnya Bu yang harus kita kawal betul sampai ke Senayan gitu ya, sampai gol itu ya saya kurang paham juga. Tapi ada proses yang harus dilalui. Jadi bolanya itu ada di Kementerian Keuangan dan juga di Senayan gitu ya Pak Aldo? Ya betul Bu, pemerintah dan ya seperti halnya undang-undang yang lain Bu ya, karena undang-undang itu produk dari legislatif dan eksekutif. Eksekutif ya, oke baik. Ada Mbak Maisa yang raise hand, silakan langsung Mbak Maisa unmute. Ya, terima kasih Bu, Pak, dan teman-teman sekalian. Saya mau bertanya, ini kalau saya lihat Pak, ini tesisnya tahun 2018 ya Pak ya? Berarti datanya dia memang kalau saya lihat 2015 ke belakang ya tadi ya, kalau saya lihat. Saya penasaran aja sih Pak, apakah dengan adanya pandemi ini dia mempengaruhi profit shifting gitu Pak? Yang tadi Bapak bilang kalau misalkan ada perusahaan dia punya anak perusahaan di negara lain, mereka nggak perlu punya representatif gitu ya di negara tersebut gitu. Jadi perusahaan itu tetap masih bisa berjalan gitu. Apakah dengan adanya pandemi ini kan ada banyak limitasi ya? Apakah itu berpengaruh atau enggak gitu? Apakah datanya sama aja kayak yang di tesis Bapak di tahun 2018 itu gitu ya? Terus tahun depan kan juga ada resesi ya Pak? Apakah itu berpengaruh juga gitu terhadap profit shifting ini Pak gitu? Terima kasih Pak. Ya, makasih atas pertanyaannya Bu Maisa. Ini pertanyaan sangat menarik. Ini bagi yang belum menemukan topik tesis, ini sudah bisa nih, ada 3 nih kayaknya topik tesisnya. Gitu ya. Ya, jadi
untuk menjawab pertanyaan Bu Maisa itu perlu dilakukan riset menurut saya, Bu Kanti. Riset yang lebih lanjut. Karena COVID ini kan suatu hal yang baru, unprecedented, ya kan, circumstance. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin ada tapi 100 tahun yang lalu. Nah, saya juga harus katakan, Bu Maisa, saya tidak punya jawaban atas pertanyaan itu. Apakah multinasional melakukannya sama, lebih rendah atau lebih tinggi, gitu kan? Tapi yang bisa saya katakan bahwa dari behavior yang ada, profit shifting ini terjadi secara terus-menerus. Dan mereka memantau behavior itu, Bu Maisa. Dia akan melihat kan, wah ini tax authority-nya strong atau weak pengawasannya. Seperti tadi kita tidak ada GAR, maka dia akan melihat, oh ini kita hantam aja, gitu. Kira-kira begitulah pandangan kalau saya melihat situasi ini. Nah, dengan adanya COVID, coba kita kan banyak WFH gitu ya, otoritas pajak juga mungkin mengendur sedikit, walaupun kita selalu tetap bekerja gitu kan. Nah, ini yang sangat menarik untuk dicermati, untuk dicek mungkin, ya kan, dilakukan riset yang lebih mendalam. Bisa tuh dicari nanti, apakah COVID berpengaruh terhadap perilaku profit shifting itu. Gitu. Yang terakhir tadi apa ya? Ada satu lagi yang belum saya address. Saya tadi nanya terkait tahun depan ada resesi, Pak. Ya. Nah, ini pun satu topik yang lain juga nih, ya kan? Terkait resesi apakah berpengaruh gitu kan. Nah ini pun ya terkait ya tadi kalau saya melihatnya behavior ya, bahwa niat untuk suppressing the tax burden itu selalu ada, Bu Nisa, dalam situasi apapun, apalagi dalam situasi ekonomi yang melemah kan. Mungkin dia juga melihat, wah ini kita sedang sulit, apa yang bisa kita tekan, kan pemikiran manajemen akan selalu seperti itu. Nah, bagi yang dalam tanda kutip berani, dia akan melihat, oh pajak ini bisa kita coba deh gitu. Indonesia dia kayaknya pengawasannya kurang, nah coba kita alihkan. Nah, gitu kira. Mungkin ya pemikiran negatifnya mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi untuk membuktikan secara empiris perlu ada penelitian tentunya ya, didukung oleh data-data yang ada. Gitu. Oke, itu bukan pemikiran negatif Pak Aldo, itu pemikiran positif untuk melindungi pembangunan di Indonesia Pak Aldo. Jadi kalau saya boleh kasih satu insight ya dari Oxfam ya, Oxfam ini meluncurkan suatu laporan ya yang mengatakan bahwa pandemi itu justru melahirkan bilioner-bilioner baru ya. Setiap 30 jam itu kita punya 1 bilioner baru kalau tidak salah dari perhitungan mereka ya. Jadi kalau dibilang apakah nanti profit shifting-nya akan berkurang karena ada pandemi, krisis dan lain sebagainya, justru krisis banyak orang kaya baru kok gitu ya. Jadi kemungkinan besar banyak perusahaan-perusahaan yang kecurigaan saya ya justru mengambil kesempatan ya untuk menghindari pajak secara lebih masif lagi gitu ya. Itu insting saya aja nih karena membaca laporannya Oxfam gitu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Masih ada yang mau berkomentar atau bertanya untuk Pak Aldo? Saya tahu kita udah lewat 1 menit gitu ya, tapi seru banget topiknya hari ini. Saya sangat happy begitu ya. Mudah-mudahan Pak Aldo juga happy ya kalau nanti kita undang lagi seandainya ada pengembangan dari diskusi hari ini begitu ya. Kita akan senang sekali ya kalau bisa membahas topik-topik lanjutan ya dari topik. Bukan saya saking happy-nya, saya cuti hari ini karena menurut saya ini sangat penting untuk saya seriusi. Waduh. Kalau saya di kantor saya tidak akan bisa, pasti akan ada dalam tanda kutip lagi ya gangguan gitu kan. Waduh, jadi saya cuti hari ini. Iya. Waduh, terima kasih banyak ya. Ini atas nama teman-teman semua, Ibu Bapak yang hadir di sini, saya mau mengucapkan terima kasih juga ke Pak Aldo. Ada sertifikat dari departemen, saya mau share tapi kok nggak ketemu filenya tadi. Tapi kita foto bareng aja ya. Foto bareng aja ya. Untuk dokumentasi begitu. Teman-teman mohon perkenan untuk menyalakan kamera. Sebagai tanda sesi kita hari ini sudah berakhir begitu saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3, smile. Ya,
Oke, rasanya sih sudah cukup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Aldo. Selamat melanjutkan harinya ya. Kalau memang hari ini break, berarti mungkin bisa apa tadi mencatat Ya, lagi topik-topik riset lanjutan ya dari teman-teman mahasiswa. bisa berbeda. Atau kalau Banyak misalnya ide ada yang tadi yang muncul. ya, kalau Ya, ada yang mau follow up diskusi dengan Pak Aldo, boleh minta emailnya nggak Pak di kolom chat silakan. Pak? Ya. Email Bapak apa ya di kolom chat sebentar saya cek Oh, dulu ya. Boleh langsung di type aja Pak. Jadi siapa tahu ada yang mau kontak nanti bisa langsung kontak gitu. ya itu sudah, semoga sudah terlihat ya email Oke, saya. ya terlihat Pak. Terima kasih banyak Pak Aldo sekali lagi. Sama-sama Bu Kanti, teman-teman semua. Ya, saya pamit. Kalau begitu kita akhiri sesi kuliah tamu pagi ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya. Izin live ya Bu.